Salam saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian seri berakar di dalam Kristus. Dan tema kali ini, jaminan yang dimiliki dan diketahui. Pak Ahmad sudah diberi kartu ATM oleh Anto, anaknya yang bekerja di lain kota. Anto berharap dengan kartu ATM itu, ayahnya sewaktu-waktu dapat mengambil uang untuk keperluan sehari-hari, tanpa perlu repot-repot menghubungi dan meminta kepadanya lagi. Namun, bulan demi bulan, Pak Ahmad tetap saja menelepon dan meminta dikirimi sejumlah uang. Mula-mula Anto berpikir hal itu dilakukan karena ayahnya rindu dan ingin sekalian mengobrol dengannya. Tetapi lama-lama, akhirnya Anto tahu ayahnya ternyata belum memahami arti memiliki dan juga cara menggunakan kartu ATM yang diberikan kepadanya itu. Saudara, 1 Yohanes 5 ayat 11-13, firman Tuhan berkata demikian, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Perhatikan alasan Yohanes menulis suratnya ini. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki kehidupan yang kekal. Rupanya, saudara-saudara, banyak orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu tidak tahu bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Bagian firman Tuhan ini menolong mereka dan kita untuk mengetahui fakta yang terjadi ketika seseorang percaya kepada nama anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Fakta kebenaran mengenai jaminan keselamatan di dalam ayat-ayat ini dapat digambarkan seperti air dalam gelas. Jika hidup kekal disimbolkan dengan air dan Yesus disimbolkan dengan gelas, maka hidup kekal yang diberikan di dalam Yesus dapat digambarkan seperti air yang dituangkan ke dalam gelas. Orang yang telah menerima gelas juga telah menerima air di dalamnya. Dengan kata lain, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, paket yang kita terima pada saat yang bersamaan adalah kita juga pasti menerima hidup yang kekal. Kebenaran ini perlu kita ketahui karena firman Tuhan sendiri menegaskan, jangan sampai kita tidak tahu akan hal ini. Dia mau kita tahu bahwa kita tak perlu ragu lagi mengenai keselamatan dan hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Pemahaman dan kesadaran yang menetap bahwa kita sudah memiliki jaminan keselamatan di dalam Yesus akan membawa perbedaan besar dalam cara kita menjalani hidup. Kita tidak lagi akan dicemaskan dengan keharusan menumpuk kesalehan agar kita bisa menerima keselamatan. Segala usaha dan pencarian untuk mendapat kepastian jaminan keselamatan harus diakhiri dan diganti dengan penyerahan total kepada Tuhan Yesus. Rasa aman di dalam Tuhan akan melingkupi hati dan pikiran kita. Citra diri sebagai anak Allah pun akan terus menginspirasi setiap nilai hidup dan perilaku kita. Dalam segala kondisi, kita dapat berkata, saya tahu saya adalah anak Allah dan saya memiliki hidup kekal karena saya percaya kepada nama anak Allah. Dan pengetahuan yang menjamin kepastian keselamatan kita dalam Yesus ini akan membuat kita benar-benar hidup sebagai anak Allah dengan hidup yang makin mencerminkan dan memuliakan Dia. Saudara, renungkanlah, apakah saya sudah tahu dan senantiasa sadar bahwa saya memiliki hidup yang kekal? Perubahan hidup apa saja yang sudah saya alami secara nyata setelah saya mengetahui bahwa saya memiliki hidup yang kekal? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Terima kasih bahwa
Di dalam Yesus Kristus ada jaminan kehidupan kekal, kepastian keselamatan. Kami bersyukur bahwa kami tidak hanya mendengar, tetapi kami tahu bahwa firman-Mu lah yang menjamin kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Materaikanlah firman-Mu dalam hati kami, dan Roh Kudus senantiasa memimpin kami agar kami hidup sesuai dengan kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati. Shalom.